Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita mengucap alhamdulillah karena pada hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan komunitas praktisi yang dibentuk di sekolah kita. Di sini saya, teman-teman Bapak Ibu semua, Juliana, CGP 7 Bangka Barat akan menyampaikan tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dengan fasilitator kami Ibu Dr. Anda Zakiatul Jamilah MPD dan pengajar praktik Bapak Zazuli Zamzam SPD. Di sini juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas dukungan Ibu Kepala Sekolah sehingga kegiatan saya terkait dengan CGP berjalan dengan baik, kemudian kolaborasi dengan teman-teman, dukungan dari teman-teman sudah sangat berharga bagi saya. Izinkan saya pada hari ini membagikan pengalaman saya, pemahaman saya tentang budaya positif. Sebelumnya terima kasih Bu Respi sudah bersedia bersama saya untuk menampilkan tentang slide tentang budaya positif ini. Baiklah, sebelumnya kita mencoba memahami dulu di dalam kurikulum Merdeka ada perubahan paradigma tentang namanya belajar. Jadi belajar itu di situ juga untuk memenuhi karakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, karakternya seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Nah, untuk itu supaya ini tertanam pada anak-anak perlu dibangun budaya positif di sekolah. Nah, untuk itu juga supaya terbangun budaya positif sekolah, penting yang namanya disiplin positif. Sebenarnya disiplin itu berasal dari kata dari bahasa Latin yaitu disiplina, ya, artinya belajar. Jadi maknanya disiplin diri membuat orang menggali. Jadi orangnya sendiri menggali potensinya menuju sebuah tujuan tentang apa yang dia hargai. Ya, cuman memang terjadi pergeseran di dalam budaya kita, bahwa di dalam budaya kita disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain. Kalau yang tadi kan sebenarnya dimulai awalnya itu dari diri sendiri, tapi di budaya kita dilakukan kepada orang lain agar orang lain itu mendapatkan kepatuhan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, mengapa perlu penerapan disiplin positif? Yaitu agar terciptanya lingkungan belajar yang positif, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ini sesuai dengan atau tertuang dalam standar nasional pendidikan pasal 12. Jadi pembelajaran yang berpihak pada murid itu mencakup yang pertama harusnya ada interaktif, kemudian inspiratif, menyenangkan, menantang, kemudian memotivasi peserta didik, memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik kita. Nah, sedikit meluruskan miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kalaupun kita misalnya meminta siswa untuk melakukan sesuatu, kita anggap itu sebagai mengontrol. Itu sebenarnya ilusi saja. Pada dasarnya, anak itu bukan
anak itu terpaksa melakukannya, dan ketika dia melakukannya itu karena pilihan dia sebenarnya, bukan karena kita yang membuatnya, pilihannya. Apakah dia mau dikontrol atau tidak? Nah, kenapa dia mengontrol? Dia ada alasan tertentu untuk menghindari hukuman atau tidak nyamanan, kemudian hanya untuk mendapat penghargaan. Jadi itu yang pertama. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, baik itu penguatan maupun bujukan merupakan bentuk-bentuk kontrol. Jadi usaha untuk mempengaruhi murid agar melakukan sesuatu. Nah, usaha mengontrol tersebut memang akan berlaku dalam jangka waktu tertentu. Namun ketika misalnya anak itu menyadari, anak mungkin akan mencoba untuk menolak bujukan. Jadi tergantung bagaimana dengan usaha dari guru tersebut. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Ketika kita mengkritik anak atau mengontrol murid, kita sedang membentuk sebenarnya identitas gagal pada anak. Anak merasa buruk dengan mereka, sehingga nanti terbangun dialog yang diri yang negatif gitu. Nah, kritik itu bisa saja dalam bentuk perkataan yang halus, dalam bentuk perkataan yang menyindir, seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita kadang berpikir kita punya hak karena kita gurunya, kita punya hak untuk memaksa anak-anak. Padahal tidak seperti itu. Ketika anak-anak merasa dipaksa, bisa saja nanti ke depannya tidak akan efektif untuk jangka panjang, sehingga menimbulkan permusuhan sebenarnya di anak-anak menjadi benci dengan kita karena mereka merasa terpaksa untuk melakukannya. Ini yang sebenarnya kita hindari. Nah, bagaimana supaya kita tidak tertipu dengan ilusi kontrol tadi? Yang pertama kita harus pahami, kalau di teori kontrol itu, kita harus memahami dulu pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan hanya kacamata kita saja yang kita pakai gitu. Karena pengalaman orang kan beda-beda. Misalnya beberapa waktu yang lalu kan adik kepala sekolah menyampaikan kepada kita semua tentang gambar. Ada yang dari sudut pandang ini jumlahnya 3 balok itu, dari sebelah sini jumlahnya 4. Nah, yang mana saja benar sebenarnya, tergantung bagaimana cara pandangnya. Nah, cara pandang ini yang harus kita bahwa setiap orang itu bisa saja berbeda cara pandangnya, yang harus kita pahami. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan pada dasarnya. Setiap orang berperilaku memiliki tujuan. Nah, ini kita harus pastikan ketika kita berhadapan dengan anak-anak, terutama ketika anak-anak mungkin melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu karena apa. Lanjut, hanya anak yang bisa mengontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian atau kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita lah yang membiarkan mau dikontrol atau tidak. Semuanya pilihan itu ada di kita sebenarnya. Atau ada pilihan itu ada di anak-anak mau dikontrol atau tidak. Pilihannya ada di anak-anak, bukan di kita. Kalau kita sudah merasa bangga atau merasa senang karena anak itu nurut dengan saya, hati-hati. Bisa saja nurutnya itu ya itu tadi karena takut dihukum atau takut dikritik atau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hanya ingin mendapatkan penghargaan. Jadi bukan semata-mata karena kita, ya karena dia yang mengizinkannya untuk dikontrol. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kolaborasi dengan antara guru dengan murid. Kemudian konsekuensinya misalnya dalam melakukan sesuatu itu apa. Selanjutnya ketika anak ada masalah, usahakan win-win solution. Jadi sama-sama menang. Bukan kita yang menang, bukan juga anak yang menang gitu. Jadi ngerasa tidak berat di anak, juga tidak berat di kita. Anak senang, kita pun senang. Jadi tidak ada yang merasa menang atau tidak ada yang merasa kalah. Itu yang harus kita usahakan ketika berhadapan dengan anak-anak. Nah, ini pandangan Ki Hajar Dewantara tentang disiplin. Disiplin yang baik atau disiplin yang kuat itu adalah disiplin yang dimulai dari diri. Jadi disiplin yang berkaitan dengan motivasi dari dalam diri. Karena kalau berasal dari luar, itu anak tidak bertanggung jawab terhadap dirinya. Tapi kalau disiplinnya dari diri, berarti anak bertanggung jawab terhadap dirinya. Kan kemudian tindakan-tindakan itu berasal dari nilai-nilai keyakinannya. Nah, ini yang lebih kuat sebenarnya. Kalau sudah berada dalam diri,
Disiplin itu tidak perlu dipaksa sebenarnya, sudah ada kesadarannya, tanggung jawabnya. Saya ingin menjadi orang yang berharga, saya ingin menjadi orang yang bernilai. Jadi bukan karena gurunya, bukan karena juga hukumannya, tapi karena dia menghargai nilai-nilai yang ada atau nilai-nilai yang dia yakini. Kemudian apa itu nilai-nilai kebajikan? Jadi nilai-nilai kebajikan itu yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu sebagai fondasi kita berperilaku lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, gitu ya. Lanjut Bu. Nah ini kan nilai-nilai kebajikan universal. Ketika kemarin Bapak dan Ibu melaksanakan membuat nilai-nilai keyakinan di kelas, saya juga sudah share di grup WA tentang nilai-nilai keyakinan. Di sini namanya nilai-nilai kebajikan. Kalau di kelas itu kita jadikan nilai-nilai keyakinan, sama nilai keyakinan itu ya isinya nilai-nilai kebajikan. Jadi banyak sekali sumbernya. Yang pertama, menurut Profil Pelajar Pancasila tadi ada 6. Kemudian ada yang menurut Ibu Primary Years Program seperti nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Nah nilai-nilai yang di sini termasuk yang di 9 pilar karakter, petunjuk seumur hidup, keterampilan hidup, skill. Ini bebas dari nilai-nilai kesukuan, nilai-nilai individu, nilai-nilai budaya, kesukaan budaya seperti itu. Jadi lebih universal nilai-nilai itu. Tidak tergantung pada agama, tidak tergantung pada suku, ras yang dimiliki orang. Jadi sama sebenarnya nilainya. Ya ini nilai-nilai ini bisa dipakai ketika membuat nilai-nilai keyakinan di kelas. Lanjut. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 sebenarnya yang mendasari seseorang itu berperilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman berperilaku, terutama di yang harus kita perhatikan di sini kepada siswa. Mereka bisa saja patuh karena ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh misalnya anak-anak yang lompat pagar, karena apa menghindarinya Bapak Ibu? Iya. Terima kasih Bu Azimah. Karena takut kena hukum, karena malu. Jadi mendingan mereka melompat pagar, menurutnya aman seperti itu. Iya, biar tidak ketahuan, sehingga mereka lompat pagar. Kemudian mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi misalnya melakukan sesuatu karena ini penghargaan atau karena ingin hadiah. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Di sini saya bedakan kenapa yang nomor 1 dan 2 teksnya biru, yang nomor 3 itu merah. Karena yang paling bagus itu yang nomor 3. Nomor 1 dan 2 motivasi itu berarti dari luar, karena guru, karena mungkin tidak nyaman dengan orang tua, kemudian karena takut malu, karena ingin dapat hadiah. Itu motivasi dari luar. Sementara kalau yang dari yang nomor 3 itu motivasi dari diri sendiri. Kalau sudah motivasi dari diri sendiri, dia tidak perlu penghargaan, tidak perlu hadiah, tidak perlu menimbulkan ketidaknyamanan. Sehingga kalau misalnya seandainya pun misalnya ada anak yang bermasalah, atau misalnya kita contohkan tadi terlambat masuk sekolah, dia tetap datang ke sekolah, mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia terlambat karena apa, kemudian dia paham konsekuensinya apa, sesuai dengan nilai-nilai keyakinan itu. Kemudian kita yang mengarahkannya kira-kira berdasarkan nilai-nilai keyakinan tersebut, sehingga tidak ada lagi anak yang membolos. Contoh seperti pagi tadi ada 2 anaknya. Siapa tadi Bu? 2 anak yang kembali ke sekolah. Muzar dan Muzar dan Angga, anak kelas 10 6. Itu salah satu bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai keyakinan kelas yang Bapak Ibu buat sebenarnya. Mereka bisa saja tidak kembali ke sekolah. Mereka tadi datangnya kurang lebih jam 8 tadi itu. Anak berdua itu. Jadi mereka datang jam 8, kami tanya alasannya kenapa. Ternyata karena alasannya motornya rusak, kemudian Angga menjemput Muzar gitu. Nah ini yang kita hargai. Ternyata mereka mau sebenarnya kembali ke sekolah, tapi sebelumnya ada anak-anak ketika mereka terlambat atau motornya rusak milih tidak sekolah, mereka pasti milih membolos. Artinya nilai-nilai keyakinan itu sudah mulai ada pada anak-anak. Nah ini yang kita hargai. Cuma nanti kita ini misalnya tadi kan mereka tidak memberi kabar ya. Nah
Nah itu yang kita tekankan ke depannya misalnya harus seperti apa supaya tidak terjadi salah paham. Tapi penghargaan yang sangat besar, mereka kembali ke sekolah berdua di jam 8 kemudian meminta surat izin setelah itu mereka untuk masuk ke kelas. Nilai-nilai keyakinan itu sudah mulai berarti ada di dalam anak-anak. Nah ini yang perlu kita kuatkan kembali. Mereka jadi pribadi yang bertanggung jawab, berpikir kreatif, kemudian kritis, seperti itu ya. Nah, tujuan disiplin positif sebenarnya untuk menumbuhkan motivasi internal karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan yang mereka hargai. Nah, disiplin positif erat kaitannya dengan restitusi. Nah, kalau restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, seperti tadi contohnya saya contohkan, seperti dua orang siswa kita tadi, mereka sudah kembali ke sekolah, kemudian bagaimana kita menyikapi tindakan mereka supaya mereka bisa kembali ke kelompoknya. Mereka tidak perlu takut mereka. Lanjut. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahannya, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak yang buat kesalahan, kita berdialog dengan mereka agar mereka mampu belajar dari kesalahan mereka. Kemudian memperbaiki hubungan dengan siapa? Antara murid dengan guru. Yang pertama, jangan sampai nanti misalnya dulu kan kalau ada anak yang membuat masalah kita kan marah, sehingga kita marah, anak timbulnya apa Pak Bu? Dendam, timbulnya membenci, mukanya udah ada enak kita lihat. Kemudian kita apakah ke depannya masih enak dengan mereka dalam hati masing-masing Bu? Ketika kita sudah marah-marah besar misalnya atau mungkin mereka yang tidak pas, tidak enak kan kitanya kan, tidak nyaman, mau minta tolong kan kita tidak nyaman. Kemudian mereka yang merasa misalnya bukan dengan restitusi, misalnya dengan hukuman misalnya gitu. Hubungan dengan temannya bagaimana? Malu tidak mereka kembali ke temannya? Contohnya karena saya kan guru BK, ketika saya masuk ke BK mereka sudah bilang matilah ke guru BK. Ya. Setelah keluar dari guru BK, kalau misalnya masih pakai cara yang zaman dulu gitu ya, mereka mungkin tidak mau lagi kembali ke kelas atau bisa saja mereka tidak mau pergi ke sekolah lagi karena merasa dipermalukan atau merasa malu, harga dirinya terluka sekali. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak kita tuntut untuk melihat ke dalam dirinya ketika terjadi permasalahan-permasalahan. Jangan kita yang tapi yang membuat misalnya hukum konsekuensinya seperti itu. Kemudian mencari jalan keluarnya bukan kita, tapi bimbing anak untuk membuat jalan keluarnya sendiri terhadap permasalahan-permasalahannya. Kemudian cari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan seseorang. Harus Bapak dan Ibu ingat juga, tadi kan setiap orang itu pasti punya kebutuhan. Anak-anak yang bermasalah, permasalahannya bisa saja sama, tapi akarnya bisa saja berbeda. Nah ini harus kita, jadi ketika kita menangani satu ini, belum tentu bisa penanganannya sama dengan yang lainnya, karena motivasinya mungkin berbeda. Itu yang harus kita pahami ketika ini. Karena kalau dulu kan kita pasti mikir, kalau yang ini nih bisa dengan cara ini, tapi ini lakukan kasih tahu, tapi tidak bisa saja kebutuhannya yang berbeda. Kemudian fokus pada karakter bukan kepada tindakannya. Yang ingin kita bangun adalah karakternya, yang ingin kita bangun. Dan perubahan karakter ini mohon bersabar Bapak Ibu, karena tidak mungkin dalam waktu semalam perubahannya. Pelan-pelan gitu, kemudian butuh proses lah. Karena anak-anak itu sudah hidup dengan dirinya sendiri di antara 15 sampai 17 tahun kan. Jadi tidak gampang memang. Jadi pembentukannya itu memberani kita Bapak dan Ibu salah satu. Kemudian fokus pada solusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, sehingga anak-anak yang tadi kita bimbing
tidak merasa dipersalahkan, disepakati. Jadi begitu caranya, bukan kita yang membuatnya konsekuensi itu, tapi mereka sendiri, anak-anak itu sendiri yang membuat konsekuensinya, sehingga mereka tidak akan terpaksa dalam ketika terjadi sesuatu masalah. Dan dengan restitusi, jadi untuk konsekuensi dan restitusi itu membentuk identitas sukses pada anak. Jadi kalau hukuman tadi, identitas apa yang dibentuk Bapak Ibu? Identitas gagal. Jadi hindari hukuman dalam menciptakan disiplin positif. Nah, hukuman memang berhasil sebenarnya pada orang-orang yang sukses karena mereka dapat menyerapnya dan memakan si penghukum. Namun, hukuman tidak bekerja pada anak yang memiliki identitas kegagalan karena hanya akan mempertegas ketidakmampuannya. Seperti itu. Nah, hukuman atau konsekuensi. Di sini ada beberapa pernyataan, ada 7 pernyataan. Saya akan bacakan nomor 1, 3 Bapak dan Ibu nanti mengatakan itu termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat masuk kelas. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Pas sekali. Itu hukuman. Yang kedua, membersihkan meja dari coretan yang dibuatnya. Konsekuensi. Jadi mencoret berarti dia harus menghapus, itu konsekuensinya karena pas. Yang ketiga, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Masuk ke konsekuensi. Jadi terlambat 15 menit tinggal selama 15 menit. Jadi itu perbedaan sebenarnya antara hukuman dengan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu dibuat saat itu tujuannya agar anak tidak mengulangi kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi misalnya terlambat 15 menit, bertahan 15 menit. Tidak tiket umum berarti harus tiket umum. Kemudian masalah dengan penghargaan. Selama ini mungkin kita masih menganggap ketika anak melakukan sesuatu, penghargaan itu untuk menguatkan. Tapi pada dasarnya menurut penelitian dari Alfikon, penghargaan itu merupakan hukuman. Bagaimana logikanya? Kita lihat. Jadi dari sekilas cerita, misalnya ada tadi Bu Anas, anaknya tidak tertib. Kemudian bagaimana cara dia menertibkannya? Ketika ada anak yang tertib diberi bintang. Nah itu berjalan setiap dia masuk kelas, anak-anak menjadi tertib. Suatu ketika Ibu Anas itu tadi sakit, kemudian digantikan oleh guru lain yang tidak tahu terkait dengan hadiah atau penghargaan bintang tadi. Ketika dia masuk, anak kembali tidak tertib. Karena dia tidak tahu untuk mengikat anak supaya tertib itu ya dengan bintang tadi. Jadi yang namanya penghargaan hanya akan mengembalikan, hanya sementara sifatnya dalam mengontrol anak, yang namanya penghargaan. Nah, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Yang pertama, yang diberi penghargaan, kemudian yang tidak diberi penghargaan itu jadi rusak hubungannya. Misalnya yang tidak diberi penghargaan ngerasa apa yang tidak berharga, sehingga dia membenci atau iri dengan yang diberi penghargaan. Kemudian menciptakan persaingan dalam kelas sehingga timbul kecemasan bagi orang-orang yang di kelas yang tidak mendapatkan penghargaan. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapat penghargaan akan berhenti mencoba. Ya, selanjutnya. Kemudian pengaruh jangka pendek dan jangka panjang seperti saya sampaikan tadi, kalau penghargaan itu sifatnya hanya jangka pendek, bukan jangka panjang. Lanjut Bu. Kemudian penghargaan tidak efektif karena mereka yang melakukan sesuatu hanya ingin mendapatkan sesuatu. Nah ini yang jadi tidak efektif. Ketika tidak ada penghargaan berarti tidak melakukan sesuatu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Jadi misalnya di sini dicontohkan seseorang diminta membuat pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita akan menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah atau penghargaan sebenarnya. Itu berdasarkan penelitian ya Bapak Ibu ya. Lanjut Bu. Tadi kenapa mereka tidak kreatif? Karena kurang nanti memecahkan masalah. Ketika tidak ada penghargaan, mereka tidak mau memecahkan masalah. Ketika
Ketika ada penghargaan, mereka berlomba-lomba memecahkan masalah. Penghargaan itu menghukum, nah ini tadi. Penghargaan itu menghukum. Menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Contoh, anak-anak yang diberikan ranking, ya diberikan ranking itu akan senang sekali. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang tidak diberikan ranking? Kira-kira perasaannya? Iri, sedih mungkin ya. Jadi mereka merasa dihukum oleh sekolah hanya gara-gara tidak ada penghargaan tadi. Selanjutnya motivasi dalam diri. Penghargaan sebenarnya yang paling baik adalah penghargaan karena pencapaiannya. Misalnya anak yang belajar membaca dari huruf per huruf, kemudian dibentuk menjadi suku kata, jadi perkata, kemudian jadi kalimat. Ketika dia berhasil membuat kalimat atau membaca suatu kata, sebenarnya itu sendiri yang penghargaan ilmiah. Itu namanya penghargaan ilmiah. Bapak dan Ibu ya di sini mungkin sudah punya pengalaman dengan anak-anaknya. Ketika anak-anak yang bisa berhasil atau membaca atau mengerjakan sesuatu, dia pasti merasa senang. Tapi ketika itu misalnya diiming-imingi hadiah, ini yang bisa merusak ini. Contoh misalnya suatu kasus saya pernah diceritakan oleh salah satu orang tua, karena anaknya berada di TK, melakukan sesuatu kan mereka ada hadiahnya. Ketika anak itu tidak dapat hadiah, dia kecewanya luar biasa. Mamanya berusaha membeli hadiah dari luar, bukan dari gurunya. Jadi minta izin sama gurunya, minta izin karena anak saya ngambek atau merasa sedih karena tidak dapat hadiah. Nah ini mengecewakan salah satu pihak yang tidak mendapatkan hadiah. Jadi penghargaan terbaik itu adalah yang berasal dari dalam diri anak-anak sendiri. Ini yang harus kita kuatkan kepada anak. Nah, perlunya nilai keyakinan kelas. Bapak dan Ibu terima kasih sebesar-besarnya karena sudah membuat kesepakatan di dalam kelas, kemudian mengubahnya menjadi nilai keyakinan kelas. Kemudian kita sudah juga membuat nilai keyakinan sekolah karena guru juga punya nilai keyakinan, sampai ke TU sudah punya nilai keyakinan, sehingga sekolah kita 100%, sebenarnya 100% sudah membuat di kelas-kelas itu 22 kelas sudah membuat nilai keyakinan kelasnya masing-masing. Sudah membuat nilai keyakinan kelas masing-masing, kemudian ditambah dengan nilai keyakinan guru, PU, sehingga menjadi nilai keyakinan sekolah. Ya, ini sesuai dengan harapan kepala sekolah, harapan dinas pendidikan agar tercipta disiplin positif di setiap sekolah. Jadi nilai keyakinan itu adalah sebagai motivasi intrinsik untuk menguatkan dan menggerakkan dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi Bapak dan Ibu kemarin sudah membuat kesepakatan berdasarkan pendapat mereka dengan caranya masing-masing. Kemarin anak-anak bisa menuliskan di kertas, kemudian ditempel, kemudian dirangkum menjadi nilai keyakinan. Ada yang dituliskan di papan tulis, kemudian baru ditempelkan di karton supaya menghindari tidak lupaan. Kemudian yang terakhir, apa Ibu setelah dibuat kemarin anak-anaknya? Setelah dibuat kemarin nilai keyakinannya ditandatangani bersama ya kemarin itu ya, supaya lebih menguatkan dan dihormati oleh semua orang. Nah, nilai keyakinan sekolah kita setelah dirangkum dari nilai keyakinan kelas, kemudian nilai keyakinan guru, kemudian nilai keyakinan TU-nya seluruh warga sekolah mempunyai nilai keyakinannya, sehingga dirangkum menjadi nilai keyakinan sekolah. Yang pertama, nilai keyakinan kita adalah religius. Yang kedua, tanggung jawab atau komitmen dalam kedisiplinan. Yang ketiga, nilai keindahan. Keempat, nilai toleransi. Yang kelima, nilai solidaritas, kekompakan atau kekeluargaan. Yang keenam, sopan santun atau moral. Yang ketujuh, nilai kreatif dan inovatif. Inilah nilai keyakinan sekolah kita. Dan sudah juga di-share di WA berdasarkan hasil pertemuan di komunitas praktisi kita di seminggu yang lalu. Inilah Bapak Ibu ya. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Setelah membuat nilai-nilai keyakinan di kelas, perlu pendalaman keyakinan kelas gitu, supaya anak-anak semakin menguatkan nilai keyakinannya. Yang pertama dengan tabel T. Kenapa disebut tabel T? Karena bentuknya seperti angka T. Nah, itu maksudnya tabel T. Jadi di situ dijelaskan tampak seperti tidak seperti untuk nilai keyakinan hormat. Jadi anak-anak menuliskan
di kelompoknya masing-masing, jadi dibuat kelompok, menuliskan kalau nilai hormat itu seperti apa, tampaknya seperti apa. Misalnya di sini dicontohkan, tampak seperti datang tepat waktu, itu nilai hormat. Kemudian kalau tidak hormatnya, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Jadi anak mengukur sendiri mana kira-kira perbuatan-perbuatan atau perilaku-perilaku yang tidak pas dengan nilai-nilai keyakinan di kelasnya. Setelah mereka menilai kelompoknya, kemudian dipresentasikan. Kemudian bisa menggunakan tabel Y. Jadi kalau di tabel Y itu bisa yang terlihat, terdengar, dan bagaimana berperilaku. Jadi misalnya satu keyakinan bisa terlihat dari empati terhadap perasaan orang lain. Terdengarnya dengan cara saya berbicara, yuk saya bantu, itu kan bentuk dari empati. Kemudian kalau dari perilakunya misalnya sambil mengatakan yuk saya bantu, perilakunya tersenyum ramah seperti itu. Ya, Bapak ya, lanjut Bu. Yang ketiga, bisa dengan membuat tabel guru tugasnya apa, kemudian guru tugasnya bukan apa, murid tugasnya apa, guru tugasnya bukan apa. Jadi kita bisa mendengar nih pendapat-pendapat murid, apa yang dia harapkan dari gurunya, kemudian apa yang diharapkan dari mereka sendiri sebenarnya. Seperti itu Bapak Ibu. Misalnya diharapkan guru tugasnya mengatur kelas, murid tugasnya mengikuti atau menjalankan keyakinan kelas. Guru tugasnya misalnya bukan menyakiti atau disakiti. Begitu juga dengan muridnya, tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Nah ini tadi di depan saya katakan sebagai kebutuhan dasar manusia. Ini dasarnya supaya kita memahami perilaku-perilaku anak-anak di sekitar kita atau di kelas kita. Ingat, anak-anak memiliki semua orang, bukan hanya anak-anak saja. Tapi karena kita di sini kan guru yang kita didik adalah anak-anak, yang harus kita perhatikan bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasarnya. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Jadi ini berkaitan dengan kebutuhan fisik, misalnya makan, minum, kesehatan. Nah itu kebutuhan bertahan hidup yang utama. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang, bahwa anak-anak ingin bergaul dengan teman-temannya, tidak ingin misalnya dikucilkan. Itu berkaitan dengan kebutuhan akan kasih sayang. Jadi kita sebagai guru tidak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan atau menjadi fasilitator di kelas, tapi kita juga harus ngecek nih kondisinya anak-anak seperti apa. Kemudian misalnya anak-anak yang suka berbicara di kelas misalnya, kira-kira kebutuhannya apa? Satu dan lainnya mungkin berbeda. Yang satu dia suka berbicara di kelas karena ingin mendapatkan perhatian sebenarnya. Yang satu sebenarnya punya bakat mungkin. Jadi bisa saja sama-sama ribut tapi kebutuhannya berbeda. Selanjutnya kebutuhan akan penguasaan. Misalnya misalnya jadi ketua kelompok, kemudian mampu melakukan apa. Nah ini kita yang memfasilitasi mereka karena itu kebutuhan mereka. Selanjutnya kebutuhan freedom atau kebutuhan akan kebebasan misalnya menyampaikan pendapat, kebebasan menyampaikan ide-ide kreatifnya. Selanjutnya kebutuhan akan kesenangan, misalnya dicontohkan di sini untuk anak-anak yang mungkin sering mengganggu temannya, tapi temannya ternyata tersakiti. Setelah kita telusuri, bisa saja alasannya karena ingin bersenang-senang, tapi tidak tepat di bersenang-senangnya. Sebaiknya kalau bersenang-senang, yang satu senang, yang temannya juga senang. Nah, ini adalah dokumentasi pembentukan nilai keyakinan kelas atau sekolah dari beberapa kelas saya sampaikan. Jadi sebenarnya kegiatan ini dimulai dari dukungan dari kepala sekolah, kemudian dukungan dari kawan-kawan, teman-teman sekalian, dikumpulkan semua nilai-nilai keyakinannya menjadi nilai-nilai keyakinan sekolah, kemudian juga disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, termasuk kepada orang tua di kegiatan paguyuban sekolah di minggu kemarin. Nah ini semua peran serta dari Bapak Ibu dan sekalian. Mohon aplausnya untuk kita semua. Terima kasih karena nilai-nilai keyakinan sudah 100% berada di kelasnya sehingga terbentuk nilai keyakinan sekolah. Nah berikutnya di sini kita libatkan anak, ditandatangani oleh anak, berikut dengan wali kelasnya. Lanjut. Nah,
ketika kegiatan komunitas praktisi dengan guru di kelas, yang ini dengan TU, pembuatan keyakinan kelas di perpustakaan pada saat itu. Nah, kita bicara tentang 5 posisi kontrol guru, mau seperti apa atau kita guru yang seperti apa pada saat ini. Sebelumnya saya sudah pernah membicarakan ini, nge-share video kepada Bapak Ibu ketika di komunitas praktisi tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, sekedar mengingatkan kembali, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama menghukum. Jadi di sini biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal, ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Jadi kalau pembuat merasa bersalah ini bisa gurunya mungkin persoalannya membantu. Apa kamu lagi? Kok tidak kesian ya sama ibu? Nah, itu pembuat rasa bersalah. Tidak kesian sama mama bapak. Itu membuat rasa bersalah. Sehingga anak kan merasa tidak nyaman, merasa bersalah, kemudian merasa rendah diri. Ini membuat rasa bersalah. Jadi mengontrol perilaku murid dengan cara membuatnya merasa bersalah, dan ini tidak efektif. Kemudian sebagai teman, di sini posisi guru tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi gimana kalau bersama teman itu misalnya, ketika anak melakukan kesalahan? Gimana? Jadi kalau yang sebagai teman ini, jadi santai ya, ketika anak melakukan kesalahan itu santai. Apa yang kamu lakukan? Iya, nanti kita maklumi akan bapak atur, akan bapak ibu atur lah soal apa yang kamu buat, kesalahan yang kamu buat. Nah, ini sebagai teman sambil kita ketawa-ketawa. Tapi apa yang terjadi misalnya ketika kita sambil dengan anak, apakah berhasil untuk semuanya? Tidak berhasil. Kemudian kontrol sebagai pemantau. Di sini kalau pemantau itu berarti mengawasi. Jadi pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab untuk mengawasi itu. Sebenarnya agak ini ya, agak capek nih memantau anak bekerja berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dan ketika kita ini biasanya di sini nadanya masih agak tegas gitu. Kenapa kamu misalnya? Tapi kalau yang posisi yang diinginkan ada posisi manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, jadi berdialog dengan murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Bukan kita yang membuat mereka bertanggung jawab, tapi kita arahkan mereka bertanggung jawab. Kira-kira kalau mereka melakukan kesalahan, konsekuensinya seperti apa? Kemudian kita tanyakan nilai-nilai keyakinan di kelasnya, misalnya nilai mana yang anak ini melanggar. Jadi dibangun kesadarannya untuk bertanggung jawab dan bertanggung jawab untuk menemukan solusi permasalahannya sendiri di sini. Jadi bukan kita yang menemukan solusi. Ketika kita yang menemukan solusi untuk permasalahannya sendiri, anak tidak mandiri, kemudian tergantung mereka. Dan apakah solusi itu nanti tepat untuk dia? Belum tentu. Ketika tidak tepat, siapa yang disalahkan? Gurunya yang akan disalahkan. Ini ya Bapak Ibu. Jadi kita mengarahkan anak untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ada yang namanya segitiga restitusi. Saya sudah juga share kepada teman-teman karena ini video segitiga praktek penerapannya ada di YouTube sekolah kita, segitiga restitusi. Jadi untuk segitiga restitusi ini ada yang namanya tahap menstabilkan identitas, kemudian tahap validasi tindakan yang salah, kemudian tahap menanyakan keyakinan. Nah, ketika nanti dipraktekkan oleh Bapak Ibu, bisa dimulai dari mana saja, bebas. Bisa, karena itu dia segitiga restitusi. Jadi bisa dimulai dari mana saja. Yang pertama itu bisa video saya tadi itu, ketika anak berbuat salah, kita sampaikan pada. Jadi kita tanya misalnya, apa yang kamu lakukan benar, ini benar kamu begini. Nah itu. Kemudian ketika misalnya dia menyatakan kejujurannya, baiklah, di situ dicontohkan misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Supaya menyadarkan beliau. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita tanya, baiklah kira-kira menurut kamu kenapa tindakan itu kamu lakukan? Jadi kita tanya alasan yang melakukan itu karena apa? Didukung juga dengan mimik kita ya Bapak Ibu ya. Kalau kita nanya sambil keras, anak juga tidak akan mau. Saya rasa akan betul terang. Jadi mimik kita juga harus mendukung kepada anak.
komitmen kita kepada anak, kepada apa nanti yang dia sampaikan juga. Itu alasannya melakukan itu. Kemudian kita tanyakan keyakinannya. Jadi perbuatannya itu melanggar nilai keyakinan yang mana. Kita ingatkan dia kepada nilai keyakinannya. Kemudian kalau nilai keyakinannya sudah ini, kita tanya ke depannya mau jadi seperti apa dia. Jadi dia punya bayangan, saya mau seperti apa. Misalnya dia ingin jadi orang yang sukses lah, kemudian misalnya dia pengen jadi perawat atau polisi. Kita balik lagi ke nilai keyakinan. Kira-kira diperlukan nggak untuk orang sukses nilai tadi? Supaya lebih kuat lagi kan dia. Misalnya saya ingin jadi polisi, nilai yang saya langgar ketika saya tadi ngurusin teman, berarti nilai yang saya langgar misalnya nilai saling menghargai, nilai kesopanan yang saya langgar. Apakah itu dibutuhkan nanti di dalam profesinya? Karena pasti akan jawab dibutuhkan untuk itu. Ini dikuatkan, berarti kamu kedepannya harus mengeluarkan nilai-nilai itu. Jadi ketika kamu menggali ini yang nilai-nilai ini yang kamu langgar. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam praktek disiplin positif, pada dasarnya sebenarnya menurut Ibu Yoshimodo, disiplin positif hanya akan dapat dilakukan jika kita positif dalam perkataan, perbuatan, dan tindakan. Nah ini, jadi kita sebelum kita melakukan mempraktekkan disiplin positif, kitanya dulu harus positif sebenarnya. Kalau kita tidak positif, tidak akan berjalan. Atau kita tidak berpikiran positif terhadap apa yang dilakukan anak, walaupun misalnya mereka salah, tidak akan berjalan. Jadi dinetralkan dulu di perasaan kita. Apalagi pada anak-anak yang sering membuat masalah. Kan biasanya kita kamu lagi, nah itu. Dan kita netral aja dulu. Kenapa dia seperti itu? Pasti ada alasannya. Kita belum ketemu aja akarnya seperti apa. Tapi saya yakin kalau Bapak Ibu mempraktekkan, kemudian mengalaminya sendiri, mulai dari misalnya pengertian-pengertian yang tadi saya sampaikan, pengalaman, kemudian pemahaman saya yakin Bapak dan Ibu juga akan menjadi bagian dalam bentuk disiplin positif ya, Bapak Ibu ya. Itu saja dari saya. Terima kasih kepada Ibu atas dukungannya, kemudian kehadirannya dalam kegiatan berbagi aksi nyata, berbagi pengalaman tentang budaya positif yang dilakukan sekolah kita. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.